Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Meladi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tawasul yang diharamkan oleh syariat. Sebelum kita membahas lebih lanjut berkenaan tawasul, ada baiknya kita memahami apa itu tawasul. Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasulnya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoinya. Atau dengan kata lain, seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang solih dan wali yang sudah mati. Inilah yang mereka anggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Padahal hal tersebut dapat menjerumuskan mereka ke lembah kesirikan. Setelah kita mengetahui tentang makna tawasul, maka kita masuk ke dalam pembahasan inti. Di antara tawasul batil yang dilarang oleh syariat adalah satu, berdoa kepada para wali dan orang soli, berdoa memohon pertolongan, serta bertawasul dengan perantara orang-orang soli atau dengan kedudukan mereka dalam agama Allah. Tawasul ini sama sekali bukan termasuk karub atau amal soli yang mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi ini termasuk ke dalam perbuatan syirik dalam ibadah kepadanya yang diharamkan, bahkan dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan membuatnya kekal di neraka jahanam. Yang kedua, najar untuk para wali dan orang-orang soli. Najar yang berbentuk sesajian yang dipersembahkan kepada orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin untuk para wali dan orang-orang solih yang sudah meninggal, ia bukanlah tawasul yang disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau memenuhi segala hajat atau agar doa dikabulkan. Tetapi itu termasuk dalam perbuatan syirik yang diharamkan. Mereka yang jatuh dalam kesirikan ini tidak lain dikarenakan tidak mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya. Yang ketiga, sembelihan untuk arwah para wali, menyembelih hewan di atas makam para wali dan di tempat-tempat yang dianggap keramat oleh sebagian pihak, serta mendirikan tenda untuk acara-acara tertentu atas nama orang-orang soli dari waktu ke waktu secara rutin, juga menggiring hewan ternak seperti sapi dan kambing untuk disembeli di sekitar kuburan orang-orang soli, seperti yang kita kenal dan lazim dilakukan oleh muslim yang jahil. Semua itu adalah perbuatan sesat dan batil, serta tidak disyariatkan Allah untuk dijadikan tawasul kepadanya. Yang keempat, berdiam diri di sekitar kuburan orang-orang soli. Membawa orang sakit ke kuburan orang soli bukanlah hal termasuk tawasul yang diizinkan oleh syariat. Demikian juga berdiam diri di sekitar kuburan serta bermalam di sana, membuat acara dan perkumpulan demi meminta syafaat serta berdoa kepada penghuni-penghuni kubur untuk meminta mereka agar berdoa untuknya atau memohon pertolongan kepada mereka. Yang kelima, memohon kepada Allah dengan perantara kehormatan orang lain. Memohon kepada Allah dengan perantara karisma seseorang bukanlah bentuk tawasul yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atau bisa memenuhi hajat. Seperti ucapan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara kehormatan nabimu," atau dengan perantara kehormatan hambamu, fulan. Sungguh ini bukanlah tawasul yang dikenal dalam agama Islam, serta tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Yang keenam, memohon kepada Allah dengan perantara hak fulan. Memohon kepada Allah dengan perantara hak fulan atau wasilah fulan juga bukan termasuk tawasul yang syar'i, tetapi itu adalah tawasul yang dilarang. Tawasul semacam ini tidak di dalam Al-Quran. Tawasul semacam ini juga tidak disebutkan dalam sunnah Nabi Muhammad yang sahih. Dengan demikian, tawasul yang semacam ini adalah tawasul bid'ah dan batil yang dilarang oleh salafus soleh. Mereka melarangnya bagi kaum muslimin. Setelah kita mengetahui beberapa contoh berkenaan tawasul
yang diharamkan oleh Allah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan seperti itu yang dapat membinasakan kita ke dalam nerakanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.